milik Kaisar Roma, gitu, Kaisar Romawi. Tetapi kemudian ketika gelar itu mau diberikan tidak diterima. Ada catatan sejarahnya itu. Pontifex Maximus itu pelindung negara, pelindung agama dari negara. Itu gelar kenegaraan, bukan gelar eklesiastikal gitu. Coba Om Lucifer kasih datanya, saya angkatkan Om, dokumennya tuh. Saya angkat share screen. Ya, Nah, itu ada dalam sejarah kok, dalam sejarah ya, eklesiastikal. Ini loh, ini juga salah satu framing nih, ya. Pontifex Maximus ini, ya kan? Mm-mm. Jadi gelar paus itu Pontifex Maximus nggak pernah ada loh. Oke, di dalam perdebatan yang terjadi semalam, mungkin saya sapa dulu. Salve, Pax Vobiscum, saya Romo Yohanes Franciscus dari Gereja Ortodok Rusia. Ingin menanggapi perdebatan yang terjadi semalam dengan teman-teman para Romo Katolik di Damai Kasih Channel terkait dengan keutamaan, keunggulan atau supremasi dari Paus Roma. Jadi di cuplikan tadi kita lihat bahwa para Romo di DKC Damai Kasih Channel ini menentang bahwa Paus Roma itu memiliki gelar Pontifex Maximus. Ya, puji Tuhan kalau memang Gereja Katolik Roma itu tidak lagi mengakui Paus Roma sebagai Pontifex Maximus. Ya, berarti persatuan gereja sudah semakin dekat dan tidak lagi ada keberatan terkait keutamaan Uskup Roma ini, karena yang jadi soal dengan gereja Ortodok adalah Pontifex Maximusnya atau supremasinya kepausan Roma. Tapi kalau dari segi data, Pontifex Maximus sendiri itu masih dipakai oleh Katolik Roma sampai sekarang. Jadi nggak tahu tadi para Romo di DKC itu dapat datanya dari mana. Jadi Pontifex Maximus itu adalah salah satu gelar resmi dari Paus Roma. Kita lihat di sini salah satu gambar dari gerbang lah ya di Vatikan sana, terkait dengan gelar resmi dari Paus Roma sebelumnya, yaitu Paus Benedictus ke-16. Di sini disebutkan Benedictus 16 Pontifex Maximus. Jadi Pontifex Maximus itu adalah benar gelar dari Paus Roma dan masih dipakai sampai Paus Roma yang sekarang, Pontifex Maximus ya. Paus Benedictus ke-16 pun bahkan sampai di patri di dinding di Vatikan sana, Pontifex Maximus. Nah, lalu bagaimana sih pemahaman yang benar dari Gereja Ortodok terkait permasalahan ini? Apa pandangan Gereja Ortodok terkait masalah ini? Mungkin yang saya ingin sampaikan hari ini terkait dengan bahwa Gereja Ortodok itu tidak pernah bermasalah dengan primasinya Uskup Roma. Primasi di sini adalah dalam kaitan keutamaan Uskup Roma, tapi keutamaan ini adalah kalau bahasa Latinnya itu primus inter pares atau keutamaan di antara yang setara. Dan dalam bahasa Yunani kita itu sebut Uskup Roma itu sebagai protos metaxi ison. Jadi sekalipun Petrus itu disebut yang pertama, namun tidak mengingkari otoritas para rasul lainnya yang setara dengan Petrus sebagai gembala gereja.
Nah, ini kita bisa lihat dari pengajaran bapak-bapak gereja bahwa Petrus itu adalah yang pertama, tapi setara itu dari pengajaran Santo Isidorus dari Seville yang hidupnya pada tahun 560 sampai 636 Masehi, di salah satu tulisannya yang berjudul De Sirac. Dalam bahasa Inggrisnya ini mungkin terjemahannya ini saya bacakan. Jadi Petrus adalah yang pertama menerima kekuasaan untuk mengikat dan melepaskan. Itulah sebabnya kenapa gereja Ortodok menyebut Petrus itu yang utama, karena dialah yang pertama mendapatkan kekuasaan untuk mengikat dan melepaskan. Dan ia pula yang pertama kali membuat banyak orang menjadi beriman dengan kekuatan khotbahnya. Namun, para rasul lainnya telah dijadikan setara dengan Petrus dalam persekutuan martabat dan kekuasaan. Jadi, martabat dan kekuasaannya, kekuasaan dan martabat. Sekali lagi, kekuasaannya itu setara, dijadikan setara dalam hal kekuasaan dan martabat. Jadi tidak ada yang namanya kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, nanti kita bahas itu. Terus mereka juga telah dikirim ke seluruh dunia memberitakan Injil. Setelah kuasa ini turun ke atas para rasul, para uskup telah menjadi penerus bagi mereka, dan ke seluruh dunia mereka telah mendirikan tahta-tahta para rasul. Jadi sejak abad-abad pertama gereja tidak menspesialkan, ya memang Petrus spesial sebagai pertama yang menerima kuasa tersebut, namun para rasul yang lainnya dijadikan setara dengan Petrus dalam hal kekuasaan dan martabat. Kemudian kita juga bisa baca di pernyataan dari Bapak Gereja Santo Cyprianus dari Kartago yang hidup pada tahun 200 sampai 258 Masehi di dalam bukunya On the Unity of the Church. Ini bahasa Inggrisnya. Saya bacakan terjemahannya. Setelah kebangkitannya, ia menganugerahkan Yesus, artinya Tuhan kita Yesus Kristus, menganugerahkan kuasa yang setara atas semua rasul-rasul. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, setara. Tentunya para rasul lainnya juga sama dengan Petrus, dikaruniai dengan suatu persekutuan yang sederajat. Nah, equal partnership. Jadi equal partnership. Jadi persekutuan yang sederajat dalam hal kedudukan office dan end of power. Jadi dalam kedudukan dan kuasa, sekali lagi dalam kedudukan dan kuasa, para rasul lainnya telah diberikan, telah dianugerahkan kuasa yang setara dengan Petrus. Nah, lalu bagaimana pandangan Katolik Roma sendiri terkait Paus Roma yang ditolak oleh Gereja Ortodok? Nah, sekali lagi saya tidak ingin mengadu, tapi tujuan saya di sini bukan mengadu pandangan, tapi ingin menegaskan bahwa Gereja Ortodok itu punya dasar loh dalam imannya untuk menolak pandangan Katolik Roma, sehingga kedua gereja itu terpisah pada tahun 1054. Nah, dasar-dasarnya itu ya juga dari tradisi suci ya. Kalau kita tahu gereja Katolik dan gereja Katolik pada umumnya, mau Ortodok mau Roma, itu dasar iman gereja tidak seperti Protestan yang hanya Alkitab atau solas scriptura, tapi gereja Katolik mau Ortodok dan Roma itu dasar imannya selain kitab suci juga tradisi suci. Makanya dari sini kita harus lihat pandangan-pandangan dari tradisi gereja, yaitu pandangan para bapak-bapak gereja awal. Nah, yang jadi masalah di sini kalau kita lihat di
Katekismus Gereja Katolik Roma. Ini bisa dilihat di linknya di ekaristi.org. Di situ dikatakan bahwa tidak setara kuasa Paus Roma ini. Jadi kalau bapak-bapak gereja awal tadi bilang kuasanya itu setara, Petrus dan para uskup lainnya dibuat setara, tapi di dalam katekismus gereja Katolik sendiri, kuasa Petrus dan uskup Roma itu, Petrus dan penggantinya di Roma itu tidak setara. Itu bisa kita lihat di katekismus KGK 882. Nah, di dalamnya tercatat bahwa Paus atau uskup Roma sebagai pengganti Petrus merupakan asas dan dasar yang kekal dan kelihatan bagi kesatuan para uskup maupun segenap kaum beriman. Sebab Imam Agung di Roma berdasarkan tugasnya yakni sebagai wakil Kristus dan gembala gereja semesta mempunyai kuasa penuh, tertinggi, dan universal terhadap gereja. Dan kuasa itu selalu dapat dijalankannya dengan bebas. Nah, yang menjadi soal itu tertingginya di sini. Tertinggi dan universalnya ini. Jadi katekismus gereja Katolik juga berpendapat bahwa Paus Roma itu punya kuasa tertinggi dan universal, dan ini bertentangan dengan pengajaran para bapak gereja yang menyatakan bahwa kuasanya itu adalah kuasa yang sederajat dalam kedudukan dan kuasa, yang sebagaimana yang diungkapkan Santo Cyprianus dari Kartago yang hidupnya pada tahun 200 sampai 258 Masehi. Nah, kemudian saya juga ingin mengungkapkan terkait ayat-ayat yang sering dipakai oleh teman-teman kita yang Katolik untuk mendukung supremasi atau kuasa tertinggi Paus Roma ini. Ya. Jadi yang sering dipakai adalah Injil Matius pasal 16 ayat 18. Nah, di dalam Injil Matius ya kita sudah sering dengar bahwa Yesus menyatakan ayatnya dalam bahasa Indonesia, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Nah, yang ayat ini sering dipakai oleh saudara-saudara kita yang Katolik untuk mendukung supremasi atau kuasa tertinggi Paus Roma, sebagaimana katekismus gereja Katolik yang kita kutip sebelumnya. Namun dalam pandangan gereja Ortodok bahwa batu karang yang disebutkan dalam Matius 16 ayat 18 ini, itu kalau dalam bahasa aslinya tidak merujuk pada Petrus, karena bahasa aslinya itu dikatakan Petra. Nah, ini ada Petrus, ada Petra, atau kalau Romo baca kago de soileko oti su e Petros kai epitautete Petra. Jadi ada perbedaan. Pertama itu nyebut Petrus, engkau adalah Petrus, tapi ketika bilang batu karang bukan di atas Petrus tapi di atas Petra. Jadi ada perbedaan di sini. Di atas Petra inilah aku akan mendirikan jemaatku. Jadi bukan pada pribadi Petrus tapi di atas Petra. Gereja itu dibangun oleh Kristus. Jadi ada Petrus dan ada Petra. Nah, kemudian kalau kita lihat pemahaman dari leksikon Yunani sendiri, antara Petrus dan Petra itu memiliki perbedaan definisi. Karena kitab suci kita tahu ditulis dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Petrus itu
artinya itu adalah batu, tapi batu yang kecil, small rock. Tetapi Petra ini dalam feminine noun, kalau Petrus itu dalam masculine noun, itu Petra itu terkait dengan batu yang besar, yang tidak bisa dipindahkan. Nah, kalau Petrus itu batu kecil yang bisa dipindahkan. Jadi beda antara makna Petrus dan Petra tadi terkait Matius 16 ayat 18 tadi. Kemudian kita lihat terkadang kemudian teman-teman kita yang Katolik akhirnya karena berbedalah bahwa bukan Petrus yang dimaksud sebagai batu karang di mana gereja didirikan itu, tetapi Petra yang dimaksud di situ. Akhirnya teman-teman Katolik merujuk pada kitab suci Aramaik, karena Yesus katanya mengucapkan kata-kata itu tentunya dalam bahasa Aramaik. Ini persepsi mereka dalam bahasa Aramaik karena Yesus berbahasa Aramaik. Ya, tapi kita tidak boleh mengingkari bahwa Yesus juga bisa bahasa Yunani. Kita tidak tahu Yesus saat ayat ini Yesus bicara dalam bahasa apa. Kita tidak tahu. Yesus bisa bahasa Yunani. Di mana kenapa kita bisa ambil kesimpulan Yesus bisa berbahasa Yunani? Yesus sendiri ketika mengajar di sinagoga menggunakan kitab suci Perjanjian Lama dalam terjemahan Septuaginta yang notabene berbahasa Yunani. Jadi Yesus bisa berbahasa Yunani. Jadi walaupun Yesus bahasa ibunya bahasa Aram, tapi Yesus bisa berbahasa Yunani. Jadi itu hanya klaim bahwa waktu ayat ini dikatakan Yesus berbahasa Arami. Itu klaimnya Katolik Roma. Nah, di dalam bahasa Aram memang tidak dibedakan antara Petrus dan Petra. Ya, Petrus itu ya Petra, kalau dalam bahasa Aram tidak ada masculine noun dan feminine noun-nya kalau bahasa Aram. Tetapi kalau kita lihat kitab suci yang kita tahu, kitab suci bahasa Aram, atau kitab suci dalam bahasa Aram Pesita itu baru ada. Ini sumbernya dari New Advent Katolik ya. Itu pada abad ke-5. Ditulis pada abad ke-5. Jadi ini tidak menjadi tolak ukur kebenaran yang bahasa Aram karena bukan kitab suci bahasa asli. Kitab suci bahasa asli itu sekali lagi adalah kitab suci berbahasa Yunani. Oke. Nah, lalu siapakah yang disebut dengan batu karang Petra yang dimaksud dalam kitab suci bahasa asli tadi, Petra? Karena di atas Petra itulah Kristus akan mendirikan gerejanya. Nah, kalau kita baca di dalam sebenarnya di dalam kitab suci ada penjelasannya sendiri. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 itu dikatakan Hede Petra enho Christos. Jadi yang dimaksud dengan Petra di mana Yesus mendirikan gerejanya, yang dimaksud dengan batu karang di mana Yesus mendirikan gerejanya menurut 1 Korintus 10 ayat 4, Hede Petra enho Christos. Jadi batu karang di mana gereja itu didirikan itu pondasinya atau batu karang yang menjadi pondasi dari gereja Kristus itu, di atasnya gereja Kristus itu berdiri adalah Kristus itu sendiri. Hede Petra enho Christos. Batu karang itu adalah Kristus sendiri. Jadi tidak benar bahwa gereja itu berdiri di atas Petrus. Karena yang dikatakan Matius 16 ayat 18 tadi itu bahwa engkau adalah Petrus di atas Petra. Di atas Petra ini
aku akan mendirikan gerejaku, itu kata Kristus. Dan Petra itu kata 1 Korintus 10 ayat 4, Hede Petra en ho Kristus. Batu karang ini adalah Kristus. Jadi di atas Kristus sendirilah gereja Yesus Kristus itu dibangun, sehingga gereja itu memiliki pondasi yang kuat karena pondasi gereja adalah Kristus sendiri. Ya tentunya jika pondasi gereja adalah Kristus sendiri, gereja itu menjadi gereja yang kuat dan tidak bisa diombang-ambingkan oleh alam maut, karena Kristus sang hidup adalah pondasinya. Kristus sang jalan kebenaran dan hidup adalah pondasinya. Tetapi bukan Petrus. Kalau Petrus manusia biasa. Kalau pondasi gereja di atas Petrus, ya gereja itu bisa di atas pondasi manusia biasa dan tidak bisa menahan, ya manusia biasa tidak bisa menahan gereja dari alam maut. Tetapi gereja akan bertahan dari alam maut jika batu karang pondasi gerejanya itu, Hede Petranya itu adalah Kristus sendiri yang adalah sumber kebenaran, sumber hidup. Karena itulah gereja ortodok menyebutkan bahwa batu karang itu adalah Kristus yang dimaksud dengan pondasi gereja atau di mana gereja itu didirikan. Dan jika kita lihat pemahaman yang demikian juga ditulis oleh pandangan gereja ortodoks secara resmi. Di dalam Orthodox Study Bible halaman 46 dikatakan batu karang bukan merujuk pada Petrus sendiri, namun kepada pengakuan imannya. Batu karang yang sejati dan dasar dari gereja adalah tentu saja Kristus sendiri. Apakah pemahaman gereja ortodok menyebut batu karang itu adalah Kristus sendiri sesuai dengan pengajaran bapak-bapak gereja awal? Kita bisa lihat juga di pernyataan dari Santo Agustinus. Nah, ini pernyataan dari Santo Agustinus. Di dalam di dalam tulisannya Sermon ke-26 ayat Sermon ke-26, ini bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggrisnya. For saying that Christ is the rock. Nah, jadi Romo bacakan langsung dalam bahasa Indonesianya. Dengan memandang bahwa Kristus adalah batu karang Petra, Petrus adalah umat Kristen, sebab batu karang atau sebab Petra adalah sebutan aslinya dari ayat kitab suci Matius 16 ayat 18 tadi. Oleh karena itu Petrus tidak disebut dari batu karang. Bukan batu karang itu yang dari Petrus. Sebagaimana Kristus tidak disebut dari Kristen, namun Kristen dari Kristus. Oleh karena itu dia berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini yang mana telah engkau akui, di atas batu karang ini yang mana telah engkau nyatakan dengan berkata, engkau adalah Kristus putra Allah yang hidup, akan kubangun gerejaku, yaitu di atas diriku sendiri, putra dari Allah yang hidup. Akan kubangun gerejaku. Aku akan membangunmu, membangun maksudnya membangun Petrus itu di atas diriku sendiri. Bukan diriku sendiri di atasmu. Dan Petrus dibangun di atas batu karang. Itu dibangun di atas Kristus, bukan di atas Petrus, sebagaimana di dalam ayat 1 Korintus tadi kita baca, Hede Petra, dan batu karang itu adalah Kristus. Nah, kemudian ada ayat lain juga yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita yang Katolik terkait dengan supremasi kepausan Roma atau keunggulan kekuasaan tertinggi Paus Roma, di mana ayat yang sering dipakai itu adalah dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Di situ dikatakan
mereka sering menyebutkan bahwa Yesus berkata kepada Petrus sampai 3 kali. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali Yesus menugaskan Simon Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Jadi seolah-olah tampuk kekuasaan penggembalaan gereja itu diberikan oleh Petrus awalnya, karena bahkan Yesus menegaskannya itu sampai 3 kali kepada Petrus, tugas penggembalaan domba ini. Tapi sebenarnya ayat ini kalau dipahami dari pemahaman gereja perdana, itu tidak seabsolut dari pemahaman mereka tentang kepausan Roma. Jadi sampai 3 kali Yesus menyuruh Petrus mengembalakan domba-dombanya itu bukan terkait dengan keunggulan atau kekuasaan tertinggi Paus Roma, karena ini justru menjawab tentang bagaimana Petrus itu bisa salah sampai mengkhianati Kristus 3 kali. Ya, kita tahu bahwa Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali di dalam Injil, pengisahan Injil. Jadi Petrus bisa salah ya, tidak sebagaimana pemahaman Katolik Roma yang menyebut infalibilitas Paus. Ya, jadi atau ketidakdapatsalahan Paus karena Paus itu penerus Petrus. Petrus saja bisa salah, kok bisa Paus tidak bisa salah? Nah, ayat 3 kali gembalakanlah domba-dombaku ini terkait dengan 3 kali Petrus mengkhianati Kristus. Demikian pula Kristus memanggil Petrus sebanyak 3 kali, karena sebanyak Petrus mengkhianati Kristus, sebanyak itu pula lah Kristus memanggil kembali Petrus. Jadi 3 kali Petrus mengkhianati Kristus, Kristus memanggil Petrus sebanyak 3 kali pula. Jadi ini pemahaman dalam memahami Injil Yohanes ini kita ambil dari pengajaran bapak-bapak gereja awal. Jadi gereja Ortodok memahami ayat ini tidak seperti Katolik Roma yang memahaminya sebagai kuasa absolut Paus Roma, tetapi gereja Ortodok memahaminya sebagaimana pengajaran bapak gereja. Kita ambil dari pengajaran Santo Efraim dari Suriah dalam catatannya berjudul Commentary on Tatian de Tasseren. Ini bahasa Inggrisnya. Dan Romo langsung baca terjemahannya saja. Tuhan tidak menyerahkan domba-dombanya untuk seorang rasulnya sampai ia telah menerima janji sejatinya. Jadi, ia menerima 3 kali pengakuan Simon, karena di dalam ayat yang ini Yesus bertanya sampai 3 kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu jadi kayak mengabaikan akhirnya janji yang pertama, pengkhianatan Petrus yang pertama tadi sudah dibatalkan dengan pernyataan Petrus bahwa Petrus sungguh mengasihi Kristus. Sebanyak 3 kali Petrus menyangkali Kristus, sebanyak 3 kali pula Petrus akhirnya berikrar bahwa aku benar-benar mengasihi engkau Tuhan. Dan ini Yesus bertanya sampai 3 kali. Jadi kita kembali lagi ke Efraim dari Syria tadi. Jadi ia menerima 3 kali pengakuannya bahwa Simon telah mengaku sebagai janji yang dapat dipercaya. Untuk 3 kali penolakannya, jadi
Simon pernah menyangkali Kristus sebanyak 3 kali. Simon juga telah mengakui Kristus sebanyak 3 kali. Karena itu sang guru mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan kita ingin menerima darinya cinta Tuhan kita ingin menerima dari Petrus darinya cinta sejatinya, sehingga setelah diberikan janji cintanya, Simon mungkin menerima kembali domba-dombanya sebagai kawanan. Jadi kata gembalakanlah domba-dombaku sebanyak 3 kali tadi adalah panggilan Kristus kepada Petrus sebanyak 3 kali, sebagaimana Petrus menyangkali Kristus sebanyak 3 kali. Jadi itu pemahaman yang gereja ortodok percaya terkait dengan ayat gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian ayat yang sering dipakai lainnya oleh teman-teman atau saudara-saudari kita Katolik Roma terkait kunci kerajaan sorga di Matius 16 ayat 19. Kepada Petrus ini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, bagaimanakah kita memahami ayat ini? Apakah ini terkait dengan kuasa absolut atau kuasa tertinggi Petrus dan pengganti-penggantinya? Tidak, karena menurut bapak-bapak gereja, kalau kita bisa baca di pernyataan Santo Gregorius dari Nisa untuk memahami ayat ini, bahwa Kristus melalui Petrus memberikan kepada semua uskup. Jadi tidak hanya kepada Petrus saja, tapi semua uskup, kepada semua uskup, kunci-kunci kemuliaan sorgawi. Christ through Peter gave to the bishops the keys of the heavenly honor. Jadi ini pernyataan dari Santo Gregorius Nisa yang hidupnya tahun 335 sampai 395, dalam catatannya berjudul De Castigatione. Kemudian tidak itu saja, ada juga pernyataan dari Bapak Gereja yang lainnya bahwa kunci kerajaan sorga itu tidak melulu atau tidak bisa diklaim hanya milik Petrus saja. Contoh kita bisa baca di dalam pernyataan Santo Yohanes Chrysostomos yang hidup tahun 347 sampai 407. Itu dikatakan bahwa untuk Yohanes sang putra guru, jadi ini bicara soal Rasul Yohanes yang dikasih Kristus, tiang penopang gereja-gereja di seluruh dunia. Menarik di sini, Yohanes pun disebut sebagai tiang penopang gereja-gereja seluruh dunia. Jadi tidak cuma Petrus yang menjadi tiang penopang gereja-gereja seluruh dunia. Yohanes juga disebut tiang penopang gereja seluruh dunia, gereja universal. Dan Yohanes juga disebut yang memegang kunci-kunci sorga. Jadi tidak melulu menjadi klaim dari Petrus saja dan pengganti-penggantinya. Kunci kerajaan sorga juga milik rasul-rasul lainnya. Dalam hal ini Yohanes Chrysostomos menyebut Rasul Yohanes juga memiliki atau memegang kunci kerajaan sorga. Kembali lagi, kita lihat dari pengajaran Santo Agustinus terkait kunci kerajaan sorga ini. Di dalam catatannya mengenai 10 Homilies on the First Epistle of John, dikatakan di situ, ini bahasa Inggrisnya bisa dibaca, Romo bacakan bahasa Indonesianya, di mana ada pengampunan dosa, disitulah gereja berada. Bagaimana bisa gereja? Mengapa kepadanya telah dikatakan, kepadamu aku akan memberikan kunci-kunci kerajaan sorga, dan apapun yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga, dan apapun yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Jadi kunci kerajaan sorga itu tidak hanya milik Petrus saja, tapi milik seluruh gereja Kristus. Karena di sini dikatakan di mana pengampunan dosa ada, disitulah gereja berada. Jadi semua gereja dalam hal ini gereja yang memiliki
suksesi dari para rasul, suksesi penahbisan dari para rasul, itu semua gereja memiliki kunci-kunci kerajaan sorga. Jadi tidak hanya klaim seperti Katolik Roma klaim bahwa kunci kerajaan sorga itu hanya milik Petrus saja. Jadi itu ya. Kemudian bagaimanakah kesetaraan, tadi sudah Romo bahas terkait kesetaraan Petrus dengan para rasul lainnya. Nah, Romo ulangi lagi bahwa tidak ada tuh di dalam gereja perdana bahwa Petrus dan pengganti-penggantinya itu punya kuasa tertinggi. Di dalam catatan Santo Cyprianus dari Kartago, dalam bukunya On the Unity of the Church, dikatakan setelah kebangkitannya ia menganugerahkan kuasa yang setara atas semua rasul-rasul. Tentunya para rasul lainnya juga sama dengan Petrus dikaruniai dengan suatu persekutuan yang sederajat dalam kedudukan dan kuasa. Kemudian juga kita bisa baca di dalam pernyataan dari Isidorus dari Seville bahwa para rasul yang lain telah dibuat sederajat dengan Petrus dalam suatu golongan yang dihormati dan berkuasa. Jadi sederajat dalam hal kehormatan dan kuasa. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah seperti Katekismus Gereja Katolik Roma sampaikan tadi. Dan inilah iman yang dipegang oleh Gereja Ortodok. Nah, mungkin satu lagi, Romo akan menyajikan satu pernyataan menarik dari Santo Cyprianus. Dikatakan Santo Cyprianus di dalam catatannya, bisa dicari nanti, bahwa no one among us set himself up as a bishop of the bishops. Jadi tidak ada salah satu di antara kita yang dapat membuat dirinya sebagai uskup yang mengatasi segala uskup, uskup yang mengatasi para uskup, as a bishop of the bishops. Dengan tirani dan teror memaksa rekan-rekannya untuk ketaatan wajib, melihat bahwa setiap uskup dalam kebebasan, kedudukan, dan kekuasaannya memiliki hak untuk pikirannya sendiri dan tidak ada orang lain lagi yang dapat menghakiminya. Jadi tidak ada uskup yang mengatasi para uskup. Jadi kalau ada uskup yang bilang dia kuasanya tertinggi di atas semua gereja, di atas semua uskup, itu juga sudah menyalahi pengajaran bapak-bapak gereja awal, menyalahi tradisi gereja awal. Nah, satu lagi terkait dengan yang sering dipakai oleh gereja teman-teman kita Katolik, bahwa Paus Roma memiliki infalibilitas atau ketidakdapatsalahan dalam hal penetapan secara moral dan penetapan iman atau dogma, ya. Jadi infalibilitas Paus itu, dogma infalibilitas Paus dalam menetapkan dogma atau pengajaran dan dalam hal moral. Nah, kalau di dalam gereja Ortodok tidak ada satu manusia pun yang tidak dapat salah. Semua manusia dapat salah karena manusia itu adalah manusia biasa. Bahkan di dalam pengajaran tidak ada yang bisa mengklaim dirinya tidak dapat salah, sekalipun itu pengganti Petrus. Nah, ini kita bisa baca di dalam catatan dari Santo Vincentius dari Lerins, sumbernya dari Commonitory 22. Ini bahasa Inggrisnya, dan bahasa Indonesianya Romo bacakan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan sekalipun kami dalam Galatia 1 ayat 8? Coba dibaca Galatia 1 ayat 8. Di situ dikatakan sekalipun kami. Mengapa Rasul Paulus mengatakan sekalipun kami? Mengapa tidak mengatakan meskipun aku? Rasul Paulus di situ menyatakan bahwa sekalipun itu Petrus, sekalipun itu Andreas, sekalipun itu Yohanes,
sekalipun itu seluruh rasul, jika memberitakan kepadamu pengajaran lain daripada yang kami telah berikan kepadamu, maka terkutuklah dia. Jadi, tidak ada yang bebas salah. Kalau ada yang memberitakan ajaran yang lain, ya dia bersalah dan dia terkutuk. Sekalipun itu Petrus. Jadi Petrus pun tidak memiliki infalibilitas. Jadi kalau Petrus salah, sebagaimana kita lihat juga di dalam kisah dalam perjanjian baru, Petrus pernah salah, bahkan diperingati oleh Paulus, "Hai Petrus, aku memperingati kau bahwa kau salah," itu kata Rasul Paulus. Jadi Petrus pun bisa salah. Jadi dogma infalibilitas Paus itu tidak diterima, karena Petrus saja salah, ya pengganti-penggantinya pun bisa salah. Jadi itu mungkin pengajaran dari saya hari ini untuk menjawab ajaran atau diskusi teologis dengan Damai Kasih Channel semalam. Romo juga minta maaf kalau ada yang menyinggung dari pengajaran-pengajaran Romo ini kepada saudara-saudari yang Katolik Roma, tetapi maksud Romo mengejawantahkan pengajaran ini adalah ingin menunjukkan bahwa gereja ortodoks juga memiliki dasar dalam keyakinan gereja ortodoks terkait menolak supremasi atau kekuasaan tertinggi Paus Roma. Dasar-dasarnya juga gereja ortodoks dari tradisi suci, dari tradisi gereja, dari pengajaran bapak-bapak gereja mula-mula. Dasarnya dari pernyataan Santo Santa gereja mula-mula. Ya, panjang lebar, Romo sudah menjelaskan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas diskusi yang sudah kita lakukan semalam, dan ini adalah penjelasan-penjelasan dari gereja ortodoks, bahwa gereja ortodoks memiliki dasar-dasar tradisi gereja, dasar-dasar kitab suci dalam keyakinan gereja ortodoks, bahwa Paus Roma itu tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari para patriark, dari para paus, dari para uskup gereja-gereja di timur atau gereja Katolik Ortodoks ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salve, Pax Vobiscum.